Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Bagi Horor, dan tentunya masih bareng aku Arga di sini, dimana kembali menemani kalian untuk berapa puluh menit ke depan, tentunya dengan cerita-cerita horor yang sudah dibagikan para sobat horor. Hari ini ada spesial cerita karena dapat voice note akhirnya ya, bukan cuma bentuk tulisan. By the way, kalau kalian mau ngirim voice note itu juga boleh teman-teman. Kalau kalian mau cerita dalam bentuk kalian ngomong itu juga boleh, kayak yang dikirimkan sama Mas Yogi ini. Ada 2 cerita yang dikirimkan oleh Mas Yogi, yaitu teror jin satu keluarga selama 40 hari di malam Ramadan dan bertemu jin yang nyamar jadi sahabatku. 2 cerita itu akan aku play malam hari ini. Jadi kita langsung dengarkan aja cerita dari Mas Yogi Setiawan. Buat kalian yang belum follow Spotify Podcast Bagi Horor, di follow dulu. Jangan lupa di subscribe juga YouTube-nya Podcast Bagi Horor. Jangan lupa juga di share. Oke? Langsung aja kita masuk ke cerita-cerita untuk hari ini. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Jadi cerita serem kali ini berasal dari pengalaman pribadiku sewaktu zaman SMK, lebih tepatnya kelas 2 SMK. Waktu itu kami bertiga, saya dan 2 teman saya sedang praktek kerja lapangan di salah satu toko komputer di Kota Jombang pada saat itu. Dan seperti biasa, setiap sore pukul 5 menjelang maghrib lah, kami dikasih waktu untuk istirahat di mes yang ada di belakang, yang sebenarnya diperuntukkan untuk karyawan sih sebenarnya. Cuman kalau buat anak PKL kayak kami yang masih sekolah ini ya boleh-boleh aja nongkrong di belakang mes situ. Nah, kebetulan mesnya sendiri ada di belakang toko memang. Singkat cerita, waktu itu aku ya agak lapar ya. Aku pergilah ke gang belakang untuk membeli mie waktu itu. Setelah selesai makan, aku baliknya itu agak kemalaman ya, karena udah gelap ya, udah maghrib, udah gelap ya waktu itu. Nah, aku baliknya itu lewat belakang toko yang ke arah mes karyawan tersebut. Di depan mes itu ada sebuah kamar mandi yang diperuntukkan untuk ya karyawan dan juga pemilik toko lah, istilahnya di situ. Nah, dari kejauhan aku tuh ngelihat temanku, sebut saja Joni ya, nama samaran. Nah, aku tuh ngelihat si Joni ini keluar dari kamar mandi sambil bawa handuk dan cuman pakai boxer aja, nggak pakai kaos waktu itu. Dan setelah keluar dari kamar mandi, dia kayak entah wudhu atau apa gitu kan, di depan kamar mandi itu juga ada kerannya. Ya, dia sempat nyalain keran. Setelah itu ya ke pintu belakang lah, mau ke depan ke toko waktu itu. Nah, belum sempat buka pintu, aku dari jauh dan neriakin dia gitu kan. "Woi bro, habis mandi ya lu? Mau kemana?"
dia nggak jawab apa-apa gitu. Si temanku ini nggak jawab apa-apa, cuman noleh ke aku dengan tatapan kosong sambil agak nyengir gitu kan. Waktu itu aku pikir, lah ini anak kenapa gitu, kok cuma nyengir doang gitu. Nah habis itu si temanku ini buka pintu, masuklah dia ke depan. Terus aku penasaran kan, aku ikutin sampai ke tempat-tempat etalase toko. Kaget dong aku ngelihat temanku ini tiba-tiba udah pakai pakaian hem kotak-kotak, badannya masih kering, agak kucel karena habis nyervis printer mungkin ya. Waktu itu kan memang tugasnya kan itu ya, dia agak nyervis printer gitulah. Terus aku tanya lah, loh bukannya kamu tadi habis mandi gitu? Dia langsung ngebantah dong, enggak, aku nggak mandi, sumpah aku nggak mandi tadi, aku belum mandi kata. Nah, terus aku kaget dong, lah terus yang mandi tadi siapa gitu? Bohong ya lu. Dia terus terus menyangkal kan, maksudnya sumpah aku nggak mandi, aku dari tadi di sini duduk. No, badan gue masih kering. Nah itu aku mulai bingung kan, lah tadi siapa gitu kan yang mandi gitu kan. Terus aku balik lagi, buka pintu belakang, aku cek kan kamar mandinya. Ya kamar mandinya kering gitu, gak ada bekas-bekas orang mandi gitu. Nah ini benar-benar kejadian yang sangat-sangat aneh banget gitu, yang pernah aku alamin seumur hidup loh. Terus aku mikir kan, itu dari siapa gitu kan. Ini ya, sampai temanku bilang aku halusinasi dan lain-lain. Padahal enggak, itu kejadian itu agak lama, 1 menitan. Dan itu benar-benar kelihatan dengan mata telanjang gitu. Lalu kemudian aku beberapa hari kemudian iseng lah tanya ke salah satu temanku yang memang indigo lah, mengerti tentang hal seperti itu. Dia bilang, oh itu salah satu penunggu toko. Dia memang entitasnya memang agak iseng, dia suka gangguin karyawan yang di situ kadang-kadang gitu. Aku ternyata itu tadi jin ya ternyata. Terus aku dinasehatin kan sama temenku yang indigo ini, makanya kamu kalau maghrib itu sholat, jangan kelayapan. Ya begitulah cerita pengalaman hororku. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan lain-lainnya. Jadi ini kisah nyata di tahun 2009 kalau nggak salah, yang saya dapatkan dari narasumber. Kebetulan yang bersangkutan adalah tetangga saya sendiri. Jadi ceritanya tentang satu keluarga yang kesurupan dan diganggu oleh jin korin atau ya jin ifrit lah ya, selama 1 bulan di bulan Ramadan karena kesalahan sepele dalam merenovasi rumah. Jadi ceritanya di daerah Jawa Timur, di sebuah desa di wilayah Jombang. Saya nggak nyebut desanya apa karena rahasia ya.
itu ada satu keluarga yang tiba-tiba mengalami sebuah fenomena gangguan supranatural setelah mereka melakukan renovasi rumah. Adapun renovasi rumah yang dilakukan itu adalah menjebol dinding dan membangun sebuah istilahnya pintu baru lah di rumah tersebut. Setelah membangun pintu baru itu mulai nih kejadian-kejadian mistis nih. Mulai dari anak yang tiba-tiba ketindihan, ibu yang kesurupan, kemudian tiba-tiba salah satu anggota keluarga si bapak yang melihat penampakan kepala di kamar mandi. Banyaklah kejadiannya dan itu terus berulang-ulang terjadi selama 1 bulan. Akhirnya satu keluarga ini mencari bantuan lah ke orang pintar pada waktu itu. Atas inisiatif salah satu saudara dari keluarga tersebut, akhirnya didatangkanlah seorang Gus Yai atau orang pintar lah di daerah tersebut untuk melakukan ruqyah di rumah tersebut. Singkat cerita, setelah ruqyah dan lain-lain, si Gus ini meyakinkanlah kepada si keluarga ini bahwa ini rumah sudah dibersihkan, sudah didoakan, insya Allah rumahnya bakal aman, bakal tenang. Nah, plot twistnya ternyata bukannya malah bersih atau tenang. Setelah Gus Yai ini dan rombongan para peruqyah ini pulang, ternyata salah satu anggota tim peruqyahnya itu malah kesurupan. Bahkan sampai 3 hari kesurupan setelah pulang dari rumah tersebut. Nah, keluarga ini makin panik dong, karena ternyata ruqyahnya nggak berhasil, gitu loh. Kemudian ya teror tersebut masih terjadi gitu. Hingga akhirnya pada satu titik keluarga ini kenal lah dengan satu orang yang biasa menangani masalah-masalah hal-hal gaib semacam inilah. Akhirnya diteleponlah orang tersebut untuk meminta bantuan. Sebut saja si orang pintar ini, sebut saja namanya Bapak Budi ya. Hanya keluarga ini memutuskan untuk menelpon Bapak Budi waktu itu untuk minta tolong. Nah, alhamdulillahnya Bapak Budi ini menyanggupi lah, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya Pak Budi ini memutuskan untuk melakukan doa di rumahnya secara jarak jauh dan memilih untuk tidak datang ke lokasi rumah angker tersebut. Setelah didoakan jarak jauh dan lain-lainnya, alhamdulillah keesokan paginya keluarga tersebut mulai mendapatkan ketenangan. Akhirnya teror tersebut mulai berhenti secara nggak secara langsung ya, maksudnya secara bertahap mulai hilang. Rumahnya mulai terasa adem, terasa nyaman. Nah, lalu kemudian keluarga tersebut memutuskan untuk melakukan silaturahmi lah ke rumah si orang pintar ini, Pak Budi tadi. Nah, disitulah Pak Budi menjelaskan bahwa awal mula teror di rumah tersebut terjadi karena ada kesalahan dalam hal renovasi pintu rumah tadi, dan itu mengundang si jin
ifrit ini untuk istilahnya mengganggu, karena mereka ini nggak terima apa ya istilahnya tempat mereka diganggu atau gimana gitu istilahnya. Akhirnya mereka jin ifrit ini meneror si keluarga ini gitu. Nah, singkat cerita, Pak Budi menyarankan kepada keluarga ini agar pintu baru yang sudah dibuat tadi ditutup, ditembok kembali, sambil keluarga tersebut menggelar pengajian dengan menyembelih 2 ekor kambing dan menggelar yasinan atau apalah. Dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang teror-teror gaib tersebut sudah tidak pernah terjadi lagi. Ya kurang lebih ceritanya seperti itu sih. Sebenarnya banyak ya, maksudnya teror-terornya itu seperti melihat sosok berkepala kerbau berwarna merah tapi badannya manusia, ada yang sosok kayak wanita cuman pakaiannya serba putih, ada yang lain-lainnya, ada yang cuman kepala doang di kamar mandi dan lainnya. Pokoknya banyak lah terornya yang dialami keluarga tersebut ya. Ya kurang lebihnya ceritanya seperti itulah.